Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana Mimin merasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, kita juga akan adakan giveaway ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silakan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin. Soal ke-20. Seorang anak dibawa oleh orang tuanya ke klinik tumbuh kembang. Perawat akan mengkaji tahap perkembangan anak tersebut. Manakah yang termasuk dalam tahapan perkembangan anak usia 18 bulan? Kecuali, apakah A. berjalan mundur 5 langkah? Apakah B. menumpuk 4 buah kubus? Apakah C. menyebutkan 7-20 kata yang mempunyai arti? Apakah D. naik tangga sendiri? Apakah E. memegang cangkir sendiri? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang D ya, naik tangga sendiri. Nah, ini pernah muncul di tahun kemarin ya, terkait dengan tahapan perkembangan anak. Nah, jika teman-teman ingin mencari materi terkait dengan tahapan perkembangan, teman-teman bisa lihat di pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar punya Kemenkes ya. Di situ ada banyak sekali terkait dengan tahapan perkembangan anak, mulai dari usia 0 bulan sampai 72 bulan atau sampai 6 tahun ya. Nah, kita jelaskan dulu terkait dengan tahapan perkembangan anak usia 18 sampai 23 bulan ya. Karena tadi yang diminta adalah terkait dengan tahapan perkembangan anak usia 18 bulan ya. Nah, untuk tahapan perkembangan anak seperti biasa itu dibagi menjadi 4 kategori ini ya. Ada motorik kasar, motorik halus dan adaptif, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Kita coba lihat di motorik kasar dulu. Nah, untuk motorik kasar itu kaitannya dengan pergerakan otot besar ya. Nah, ini usia 18 sampai 23 bulan itu sekitar 1,5 sampai mau 2 tahun ya. Nah, si anak itu bisa berjalan mundur 5 langkah. Kemudian dia dapat naik tangga dengan berpegangan pada pegangan tangan, serta dia bisa berlari. Ini berlarinya masih lari di anak usia segitu ya. Kemudian ada motorik halus dan adaptif, di mana anak ini bisa menumpuk 4 buah kubus, kemudian mencoret-coret sendiri, menggelinding bola ke arah sasaran, ya itu udah bisa ya. Kemudian untuk bicara dan bahasanya, si anak bisa menyebutkan 7-20 kata yang mempunyai arti, menunjuk untuk memberitahu apa yang diinginkannya, mengatakan tidak dan menggelengkan kepala, menunjuk satu bagian tubuh, dapat mengikuti perintah lisan 1 langkah tanpa bantuan gerak tubuh. Misalnya anak ini dapat duduk saat Anda mengatakan duduk ya. Jadi anak sudah bisa mengikuti perintah kita ya. Sosialisasi dan kemandirian.
melepaskan pakaiannya dengan bantuan, membantu dan menirukan pekerjaan rumah, memegang cangkir sendiri, belajar makan dan minum sendiri, senang memberikan benda kepada orang lain untuk mengajak bermain, terkadang mengalami tantrum, menunjukkan rasa takut terhadap orang asing, bergantung pada orang tua atau pengasuh saat berada di situasi baru, menunjukkan rasa sayang kepada orang yang dikenal, bermain peran sederhana seperti memberi makan boneka, ya, menunjuk untuk memperlihatkan sesuatu yang menarik, menunjuk untuk mendapatkan perhatian dari orang lain, mengeksplorasi lingkungan sekitar sendirian dengan orang tua, tetap berada di dekatnya, mengetahui jenis kelamin diri sendiri. Nah, itu adalah tahapan perkembangan anak usia 18 sampai 23 bulan. Coba kita lihat di soal. Di sini yang ditanyakan adalah tahapan perkembangan anak usia 18 bulan, kecuali ya tadi berjalan mundur 5 langkah itu ada ya, kemudian menumpuk 4 buah kubus juga ada, menyebutkan 7 sampai 20 kata yang mempunyai arti juga ada, naik tangga sendiri. Nah, ini anak belum bisa ya, masih bisa naik tangga dengan bantuan pegangan tangan juga ya. Memegang cangkir sendiri ini juga ada tadi ya. Maka yang bukan dalam tahapan perkembangan anak usia 18 bulan adalah naik tangga sendiri ya. Untuk naik tangga sendiri ini masuk ke tahapan perkembangan anak berikutnya di usia 24 sampai 35 bulan. Nah, jadi teman-teman silakan baca terkait dengan tahapan perkembangan anak ya, mulai dari 0 sampai 72 bulan. Nah, kadang juga yang ditanyakan itu terkait dengan stimulasi anak. Jadi misalkan di usia 18 bulan sampai 23 bulan anak misalkan belum bisa belum bisa naik tangga, meskipun dia harus berpegangan itu belum bisa. Nah, bagaimana stimulasi kita agar anak itu minimal, ini kan tahapan perkembangan minimal ataupun idealnya ya, di usia segini tuh idealnya dia harus bisa melakukan apa, harus bisa memiliki kemampuan apa gitu ya. Nah, maka kalau misalkan di soal yang ditanyakan adalah stimulasi perkembangan, jadi teman-teman sesuaikan aja dengan kemampuan yang harus dimiliki minimal atau idealnya di usia tersebut ya. Nah, kadang juga ada yang ditanyakan terkait dengan red flag-nya atau tanda peringatannya. Misalkan red flag pada anak usia 24 bulan itu apa ya. Nah, kita tinggal ingat-ingat saja atau mungkin kita bisa menebaknya ya, atau melihat keseharian perkembangan tumbuh anak ya di sekitar kita itu usia segitu kira-kira si anak harus bisa ngapain ya. Sebenarnya kita juga bisa menebak-nebak gitu ya. Nah, misalkan yang ditanya adalah red flag-nya anak usia 24 bulan, maka kita harus ingat bahwa si anak harusnya memiliki kemampuan di usia 18 sampai 23 bulan ini ya. Jadi teman-teman silakan baca-baca terkait dengan materi tahapan perkembangan anak. Oke teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.